Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang laporan hasil analisis tumbuhan kecambah. Saya Nadia Dwi Ramadhani selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Resta Fidratunya, pemateri kedua. Saya Muhammad Fikro sebagai pemateri ketiga. Saya Lydia sebagai pemateri keempat. Saya Pasak Sujaya sebagai pemateri kelima terakhir. Baik, saya akan membacakan tujuan dari penelitian kami, yaitu menganalisis pengaruh berbagai kondisi lingkungan seperti pencahayaan dan kelembapan terhadap pertumbuhan kecambah. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama itu ada kecambah atau biji kacang hijau. Kemudian ada gelas plastik transparan. Ketiga, plastik bening dan plastik hitam. Keempat, air secukupnya. Yang kelima, kapas sebagai media tanam. Dan yang keenam adalah alat pencatat data atau kamera. Kemudian untuk metode penelitian, yang satu, persiapan media tanam, basahi tisu dan letakkan di dalam gelas plastik sebagai media tanam. Yang kedua, letakkan kecambah di dalam tisu. Untuk variasi perlakuan, yang pertama ada yang terbuka di tempat terang, yaitu gelas diletakkan di tempat terang tanpa penutup. Yang kedua, terbuka di dalam gelap, gelas diletakkan di tempat gelap tanpa penutup. Yang ketiga, tertutup plastik hitam terang. Yang keempat, tertutup plastik hitam gelap. Yang kelima, tertutup plastik bening terang. Yang keenam, tertutup plastik bening gelap. Yang ketujuh, tertutup plastik bening dengan lubang atau terang. Yang kedelapan, tertutup plastik bening dengan lubang gelap. Yang ke-9, tertutup plastik hitam dengan lubang terang. Dan yang ke-10, tertutup plastik bening dengan lubang. Pengamatan. Yang pertama, amati pertumbuhan kecambah selama beberapa hari. Yang kedua, catat perubahan fisik, panjang batang, warna batang, kondisi daun, dan akar. Hasil pengamatan kami di hari ketiga yang untuk terbuka terang, panjangnya 1 cm. Untuk hari ke-6 11 cm, hari ke-7 13 cm, hari ke-10 14 cm, hari ke-4 13 cm. Kemudian untuk terbuka gelap, hari ketiga itu 10 cm, hari ke-6 14 cm, hari ke-7 14 cm, hari ke-10 14 cm, dan hari ke-13 mati. Kemudian yang ketiga, tertutup plastik hitam di tempat terang. Hari ketiga itu 7,5 cm, hari ke-6 7 cm, dan hari ke-7, ke-10, dan ke-13 mati. Kemudian untuk tertutup plastik hitam di tempat gelap, hari ketiga 9,5 cm, dan hari yang ke-6 7, 10, hingga 13 mati. Tertutup plastik bening di tempat terang, hari ketiga 5 cm, hari ke-6 10 cm, dan untuk hari ke-7, 10, dan 13 mati. Tertutup plastik bening di tempat gelap, hari ketiga 11 cm, hari ke-6 15 cm, dan hari yang ke-7 10 dan 13 mati. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat terang, 8,5 cm untuk hari ketiga, hari ke-6 12 cm, hari ke-7 13 cm, hari ke-10 13 cm, dan hari ke-13 14 cm. Dan untuk tutup plastik hitam dilubangi tempat gelap, hari ketiga itu 10,5 cm, hari ke-6 15 cm, hari ke-7 17 cm, hari ke-10 17 cm, dan hari ke-13 itu mati. Tertutup plastik bening dilubangi di tempat terang, hari ketiga 7 cm, hari ke-6 12 cm, hari ke-7 13 cm, hari ke-10 13 cm, dan hari ke-13 14 cm. Dan yang terakhir adalah tertutup plastik bening dilubangi di tempat gelap, hari yang ketiga 11,5 cm, hari ke-6 15 cm, dan hari ke-7 10 dan 13 mati. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, hasil pengamatan pada tanggal 13 November terbuka di tempat yang terang. Keterangannya berakar dan memiliki tunas kecil
yang sedang tumbuh. Struktur batangnya pendek, warna batangnya putih sedikit kemerahan dan mulai tumbuh. Kemudian daunnya mulai tumbuh kecil-kecil berwarna hijau muda. Dan yang terakhir, akar tampak tumbuh dengan baik. Kemudian terbuka di tempat gelap. Batangnya panjang dan ramping, berwarna putih kekuningan atau pucat, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Beberapa kecambah yang sudah mulai menunjukkan daun kecil di bagian atas batang yang berwarna hijau muda atau kekuningan. Kemudian pertumbuhan akar yang kurang baik. Lalu tertutup plastik hitam di tempat yang terang. Batangnya lumayan panjang, berwarna putih sedikit kemerahan, dan lebih besar daripada kecambah lainnya. Akarnya yang terlihat jelas pada bagian bawah dan berkembang. Memiliki daun kecil yang tampak lebih hijau. Kemudian tertutup plastik hitam di tempat yang gelap. Batangnya panjang dan ramping dan berwarna putih. Beberapa kecambah sudah mulai menunjukkan daun kecil yang berwarna kekuningan, akar yang mulai tumbuh. Kemudian tertutup plastik bening di tempat yang terang. Batangnya mulai memanjang, berwarna putih hingga kemerahan. Kecambah yang sudah tumbuh mulai daun kecil yang berwarna hijau muda, akarnya mulai berkembang. Lalu tertutup plastik bening di tempat yang gelap. Kecambah tampak tumbuh dengan batang yang memanjang, berwarna putih dan pucat. Daun belum terlihat berkembang. Akar sudah mulai tumbuh walaupun kurang dominan. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat yang terang. Batang kecambah lebih pendek dan kokoh. Daun mulai terbuka dengan warna hijau. Akar tampak lebih berkembang. Kemudian tertutup plastik hitam dilubangi di tempat yang gelap. Batang memanjang berlebihan, warna batang putih kekuningan, daun belum berkembang dengan baik, pertumbuhan akar kurang dominan. Tertutup plastik bening dilubangi di tempat yang terang. Kecambah tumbuh dengan batang lebih pendek dan kokoh, warna batang putih kemerahan dengan daun hijau mulai berkembang, akarnya sudah mulai tumbuh dengan baik. Lalu tertutup plastik bening dilubangi di tempat yang gelap. Yang terakhir, batang memanjang berlebihan dan warnanya putih kekuningan, daun kurang berkembang dengan baik dan warna kuning, akar tampak kurang berkembang. Selanjutnya, hasil pengamatan pada tanggal 16 November. Tempat menaruh tanaman kecambah terbuka di tempat yang terang. Pertumbuhan kecambah sangat sehat, tumbuh dengan batang yang kuat, warna putih sedikit kehijauan, daun yang terbuka dan warna hijau cerah. Pertumbuhan akar yang tampak sangat baik. Lalu terbuka di tempat yang gelap. Batang ramping dan memanjang, daun belum berkembang, akar tampak kurang berkembang. Kemudian tertutup plastik hitam di tempat yang terang. Kecambah mulai menunjukkan tanda-tanda mau mati atau batang dan daunnya yang layu. Lalu tertutup plastik hitam di tempat yang gelap. Batang dan daunnya mulai layu dan pucat atau mau mati. Kemudian tertutup plastik bening di tempat yang terang. Kecambah tampak hijau cerah, batang yang kokoh, dan daun berkembang dengan sangat baik. Panjang batang sedang, tidak terlalu panjang. Pertumbuhan akar sangat baik. Kemudian tertutup plastik bening di tempat yang gelap. Batang memanjang berlebihan dan pucat, daun tampak belum berkembang, dan akar kurang berkembang. Kemudian tertutup plastik hitam dilubangi di tempat yang terang. Batangnya panjang dan ramping, pertumbuhan daunnya yang baik, sudah terbuka, warna hijau dan hijau cerah, dan akar kurang berkembang. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat yang gelap. Batang tumbuh sangat panjang dengan warna pucat kekuningan, daun sangat kecil atau tidak berkembang, dan akar kurang berkembang. Kemudian tertutup plastik bening dilubangi atau terang. Batang tumbuh tegak dengan panjang normal, daun berwarna hijau cerah, lebar, dan pertumbuhan akar kuat dan bercabang. Kemudian tertutup plastik bening dilubangi atau gelap. Batang sangat panjang dengan warna pucat kekuningan, daun kecil, pucat atau bahkan tidak berkembang, dan akar kurang berkembang dengan baik.
memanjang, tumbuh hanya beberapa sebagian mati. Daun mulai melebar dan berwarna hijau muda. Terbuka di tempat gelap, tanaman mulai melayu. Daun ikut melayu karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tertutup plastik hitam di tempat terang. Tumbuhan mulai layu dan hampir mati. Batang kecoklatan. Tidak ada daun yang ada di batang. Tertutup plastik hitam di tempat gelap. Batang melayu dan mengering, akar-akar mati. Tidak tampak daun yang segar. Tertutup plastik bening di tempat terang. Tanaman mulai mati. Warna tanaman menghitam dan melayu. Tertutup plastik bening di tempat gelap. Tanaman sedikit melayu, batang mulai menguning dan tidak ada daun karena menggugur. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat terang. Tanaman sedikit melayu, daun masih ada dan berwarna hijau. Akar kurang berkembang. Tertutup plastik hitam dilubangi gelap. Tanaman masih memanjang, batang masih tetap berwarna putih. Tidak ada daun di batang masih tegak. Tertutup plastik bening dilubangi terang. Batang tegak dan agak sedikit melayu. Batang berwarna hijau dan memerah di bagian akar. Daun mulai menggugur. Daun berwarna hijau. Tertutup plastik bening dilubangi gelap. Tanaman melayu. Batang mulai mengering dan tidak ada satupun daun di batangnya. Pada tanggal 20 November terbuka di tempat terang. Tanaman terus tumbuh, daun berwarna hijau dan melebar. Batang berwarna hijau, ada tunas baru tumbuh. Terbuka di tempat gelap. Batang layu, batang tidak kokoh, daun mengering dan akar beberapa mati. Tertutup plastik hitam di tempat terang. Tanaman mati berubah warna hitam dan kecoklatan. Tertutup plastik hitam di tempat gelap. Tanaman mati berwarna hitam kecoklatan. Tertutup plastik bening di tempat terang. Tanaman mati berwarna hitam dan kecoklatan. Tertutup plastik bening di tempat gelap. Tanaman mati, warna batang masih kuning menuju coklat. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat terang. Sebagian tanaman melayu, sebagian masih hidup. Daun berwarna hijau dan terbuka lebar. Batang berwarna putih menuju hijau. Beberapa tangkai tanaman mati. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat gelap. Tanaman masih kokoh tapi ujungnya mulai layu dan berwarna hitam kecoklatan. Tidak ada satupun daun. Batang berwarna putih. Tertutup plastik bening dilubangi di tempat terang. Tumbuhan melayu. Daunnya masih berwarna hijau tetapi melayu. Batangnya tidak kokoh, sebagian besar berwarna merah dan berwarna hijau. Tertutup plastik bening dilubangi di tempat gelap. Tanaman melayu, batang tidak tegak dan berwarna putih. Tidak ada satupun daun. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri. Baiklah, saya akan melanjutkannya di tanggal 23 November terbuka di tempat terang. Tanamannya terus tumbuh melebihi tinggi gelas. Daun lebat berwarna hijau pekat. Akarnya kokoh. Batang berwarna hijau. Satu batang yang melayu. Terbuka di tempat gelap. Batang melayu berwarna putih. Tanaman hampir mati dan daun mengering. Tertutup plastik hitam di tempat terang. Tanamannya sudah mati. Tertutup plastik hitam di tempat gelap. Tanaman mati dan berwarna hitam. Tempat tertutup plastik bening di tempat terang. Tanaman mati total. Tertutup plastik bening di tempat gelap. Tanaman mati berwarna kecoklatan. Tertutup plastik hitam dilubangi di tempat terang. Tanaman sebagian mati dan sebagian masih terus berkembang. Daun sebagian melayu dan daun berwarna putih kehijauan dan ada satu yang berwarna merah. Tertutup plastik hitam dilubang di tempat gelap.
Batang masih kokoh tapi ujungnya sudah melayu dan batangnya berwarna putih dan daunnya melayu dan gugur. Tertutup plastik bening dilubangi di tempat terang. Sebagian tanaman mati dan mengering. Dan sebagian masih terus berkembang. Batang berwarna hijau dan satu berwarna merah. Daun berwarna hijau dan sebagian mati. Tertutup plastik bening dilubangi di tempat gelap. Batang masih kokoh dan tanaman mati dan berwarna kuning kecoklatan. Sekian dari saya, meneruskan ke materi selanjutnya. Baik, dari hasil analisis kelompok kami bahwa tumbuhan pada tempat terbuka terang dan tempat terbuka gelap itu perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Itu dikarenakan adanya cahaya. Jadi cahaya terang itu pertumbuhan tanaman itu mulai normal dengan batang pendek dan daunnya itu mulai berkembang ya, dan warna hijau akibat terbentuknya klorofil. Sedangkan kondisi gelap itu kekurangan cahaya menyebabkan etiolasi, yaitu batang memanjang berlebihan untuk mencari cahaya matahari. Terus warnanya pucat, kuningan, terus daun tidak berkembang akibat tidak bisa berfotosintesis. Nah, pengaruh penutup atau perlakuan. Jadi perlakuan tertutup plastik bening di tempat terang itu cahaya dapat tetap masuk melalui plastik bening karena pengaruh sifat cahaya itu menembus benda bening, terus memungkinkan tanaman itu berfotosintesis, tetapi suhunya itu suhu di dalam plastiknya itu mungkin lebih tinggi sehingga terjadinya overheat. Nah, di tempat gelap itu tertutup plastik bening, di tempat gelap itu sama terjadinya etiolasi, yaitu menyerupai kondisi batang yang memanjang, pucat, dan daun yang tidak berkembang. Terus perlakuan tertutup plastik hitam. Pada tempat terang, cahaya itu tidak tumbuhan kecambah itu tidak menerima cahaya karena itu plastik hitam, sehingga mengalami etiolasi juga. Terus di tempat gelap itu hasilnya serupa dengan kondisi di tempat terang, tapi pertumbuhannya lambat karena tidak ada efek suhu dari cahaya. Terus perlakuan tertutup plastik hitam dilubangin. Nah, di tempat terang cahaya masuk terbatas melalui lubang-lubang pada plastik tersebut, sehingga kecambah tetap menunjukkan sedikit etiolasi. Suhunya dan kelembapannya itu mungkin lebih stabil dibanding yang tertutup. Terus di tempat gelap itu sama juga menunjukkan etiolasi, tapi sirkulasi udaranya tuh terjaga. Terus perlakuan tertutup plastik bening berubah. Di tempat terang itu cahaya masuk dengan baik, terus sirkulasinya itu juga masuk dengan baik dibanding plastik yang tertutup. Pertumbuhan kecambah itu cukup optimal dengan kelembapan yang terjaga.
Terus yang di tempat gelap itu masih menunjukkan etiolasi. Tapi pertumbuhannya itu sedikit lebih baik dibanding plastik yang tertutup tanpa lubang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Jadi ini adalah uji kami, bisa kita lihat di layar. Kita mengerjakannya itu di kertas. Hasilnya itu nilai T itu sama dengan minus 0,62, menunjukkan bahwa selisih rata-rata antara kedua kelompok relatif kecil dan tidak cukup signifikan secara statistik. Arah negatif menunjukkan bahwa rata-rata kelompok terbuka gelap 13 lebih besar daripada kelompok terbuka terang, yaitu 11,2. Jadi untuk mencari hasil dari uji T ini dengan cara kami itu membandingkan terbuka terang dan terbuka gelap. Bisa kita lihat rumusnya yang seperti ini. Dengan keterangannya itu X1 itu jenis kelompok pertama yaitu terbuka terang, terus X2 itu jenis kelompok kedua terbuka gelap. Terus S1 S2 atau S21 S22 itu artinya itu varian atau simpangan baku kelompok 1 dan 2. Terus N1 itu sama dengan jumlah data terbuka terang. N2 itu jumlah data terbuka gelap. Nah, kita mulai masuk pada hitung rata-rata dulu, yaitu yang ini itu rata-rata panjang batang pada hari ketiga, ke-6, ke-7, ke-10 dan ke-13. Jadi panjangnya itu 1 tambah 11 tambah 13 tambah 14 tambah 17 dibagi 5 karena jumlah datanya itu ada 5. Jadi 11,2. Nah, yang pada terbuka rata-ratanya itu 10 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 14 itu dibagi 4. Kenapa 4? Karena pada hari terakhir tumbuhan itu mati, jadi kita kurangin jumlah datanya, itu sama dengan 13. Nah, ini terus habis itu kita mencari hitungan varian kelompok pertama. Ini rumusnya teman-teman. Jadi yang ini kita kurangin sama hasil dari rata-rata. 1 dikurang 11,2, 11 dikurang 11,2, 13 dikurang 11,2, 14 dikurang 11,2 dan 17 dikurang 11,2. Jadi hasilnya begini teman-teman. 11 min 10,2 pangkat 2 0,2 pangkat 2 di dalam kurung pangkat 2 1,8 dalam kurung pangkat 2 2,8 dalam kurung pangkat 2 5,8 dalam kurung pangkat 2 dan hasilnya ini teman-teman 104,04 ditambah 0,04 ditambah 3,24 ditambah 7,84 ditambah 33,64 hasilnya segini.
148,8. Nah, ini untuk kelompok pertama atau terbuka tempat gerak. Jadi kita 148,8 itu dibagi 5 min 1. Min 1 ini memang rumusnya, jadi hasilnya begini. Nah, ini juga varian yang kelompok 2 itu sama seperti tadi, hasilnya 4, terus tinggal kita masukkan saja. Oh ya, ini salah nih, hasilnya 37,2. Jadi masuk ke rumusnya uji T. Jadi ini rata-ratanya dibagi akar dari 37,2 per 5 ditambah 4 per 4. Ini dikurangin jadi min 1,8 akar 7,44 ditambah 1, sehingga menghasilkan min 1,8 per akar 8,44. Jadi hasilnya begini teman-teman, akar 8,44 itu hasilnya 2,91. Nah, ini hasilnya. Terus Lanjut. Kesimpulan, baca kesimpulan. Komentar. ya, jadi kesimpulannya itu cahaya sangat mempengaruhi proses fotosintesis dan fotosintesis pertumbuhan tanaman. Tanpa cahaya, gambar itu menunjukkan gejala etiolasi yang tadi kami jelaskan itu, bahwa etiolasi itu batangnya tumbuh memanjang berlebihan karena itu dia mencari cahaya, terus warnanya itu pucat. Nah, plastik bening memungkinkan cahaya masuk, mendukung fotosintesis karena cahaya kan tadi salah satu sifatnya itu menembus benda bening, jadi bisa menembus plastik bening. Terus pada lubang dan plastik itu meningkatkan sirkulasi udara, mengurangi resiko penghambatan pertumbuhan akibat kelembapan atau suhu yang terlalu tinggi. Terus kombinasi cahaya dan sirkulasi udara yang baik memberikan pertumbuhan optimal pada kecambah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Selanjutnya